Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 dan saya berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan kalian, kali ini kita menampilkan satu berita yang tentunya ini diliput dari liputan 6 ya. Berita dari liputan 6 yang dimuat di kanal kanal liputan 6 di Twitter tanggal 8 Januari 2023 ya, pagi tadi. Saudara sekalian, beritanya adalah dengan judul Nasdem sebut ada yang mencoba memfitnah Anies Rashid Baswedan. Saudara kalian mungkin mungkin Pak Nasdem agak marah ya dengan banyak fitnah yang ditujukan kepada opini negatif yang ditujukan kepada Anies Rashid Baswedan sebagai bakal capres mereka. Beritanya seperti ini. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan tak terima jika bakal calon presiden yang diusung partainya Anies Rashid Baswedan dianggap memakai politik identitas. Menurut dia, itu fitnah untuk membohongi masyarakat tentang sosok mantan gubernur DKI Jakarta itu. Anies ada yang menyebut bapak identitas segala macam. Itu adalah framing yang ujungnya membohongi rakyat, bahkan memfitnah menurut saya, kata Effendi Hoiri. Dia menuturkan Anies awal tak pernah memakai narasi politik agama. Dia berkata terjadinya narasi agama karena ulah mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Mari kita lihat dari awal sampai akhir. Gak ada narasi-narasi misalnya Anies itu narasi keagamaan. Kaitannya dengan Jakarta ini sebetulnya ini kan sebetulnya bermula dari Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Jelas Gus Coy. Cuma pernyataannya seperti itu kan menjadi bumerang buat kita semua. Awalnya itu kan dari mulutnya Ahok. Dari situ kita harus ingat itu. Sambungnya. Gus Coy melanjutkan setelah pernyataan Ahok itu, kelompok Islam beraksi dengan dramatis, keras. Dia mengingatkan hal itu perlu dijadikan pelajaran. Tapi jangan kemudian dijadikan pemukul yang tidak pada tempatnya kepada Anies Baswedan kalau politik identitas. Padahal ini terjadi karena Ahok, tuturnya. Sebelumnya, Nasdem telah mengusung mantan gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Disebut ini bisa menjadi modal bagi partai pimpinan Surya Paloh itu, khususnya di Jawa Barat. Anies itu memikat dan pasti punya pikatan yang sulit ditolak pemilih, kata Ketua DPW Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa Jumat 6 Januari 2023. Dia pun menyebut para pemilih Nasdem di Jawa Barat juga sepakat akan keputusan partainya memilih Anies, sehingga dirinya yakin bisa mendulang suara di pemilu 2024 nanti. Hal ini menurutnya terjadi dari berbagai survei. Saya ulangi, hal ini menurutnya terlihat dari berbagai survei. Buktinya di data survei yang ada pada kami atau pada kita, mayoritas pemilih Jawa Barat mendukung keputusan kita untuk mengusung Anies Baswedan. Itu artinya akan memberikan efek yang kuat untuk Nasdem juga, ungkap Saan Mustafa selanjutnya. Meski demikian, hal ini tak membuat kader Nasdem jumawah dan santai menghadapi pemilu 2024. Semuanya harus bekerja keras. Saya tetap meminta pengurus dan kader terus bekerja keras, karena kerja kita selama ini di Jawa Barat menunjukkan hasil yang sangat positif. Baginya,
pekerjaan rumah dan tugas berat masih menumpuk di depan mata. Capaian yang ada harus menjadi pemicu baru untuk meraih target dan tujuan Nasdem saat ini. Karena Jawa Barat selalu menjadi barometer partai dalam pertarungan skala nasional. Pungkasnya menutup komentarnya, yaitu komentar dari Saan Mustafa, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira soal politik identitas yang selalu dikaitkan, memang ini cara lawan-lawan Anies, Rashid Baswedan, untuk mendelegitimasi, ya, memperburuk citra, padahal sebetulnya melakukan itu adalah Ahok. Itu benar, ya, Ahok yang kemudian mengutip ayat-ayat di mana dia bukanlah seorang Muslim, dia seorang Nasrani. Ya, kalau kita mengutip pernyataannya Gus Coy atau siapa, Effendi Hoiri di salah satu dialog di TV One DLC misalnya, sempat disinggung itu oleh pembicara lain, kemudian agak marah. Dia mengatakan bahwa ini bermula dari Ahok, bukan Anies yang memainkan isu ini, tetapi ini karena dipicu oleh Ahok, di mana dia seorang Nasrani, Kristen, Cina pula, kemudian mengutip ayat Al-Quran, membuat orang marah. Nah, jadi bermula dari situ, kata Gus Coy, dan memang benar adanya. Nah, sekarang dianggap politik identitas, padahal ada partai yang jelas-jelas membawa misi identitas, politik identitas, yaitu misalnya P3 misalnya, dengan lambangnya juga Ka'bah. Mereka tidak komentar apa-apa, dan itu sejak dulu, sejak dari zaman Orde Baru. Nah, ini tidak adilnya oleh pihak-pihak yang tidak berseberangan dengan Nasdem misalnya, atau misalnya pihak-pihak yang mendukung siapa namanya, capres-capres yang lain. Tetapi mohon maaf sekali, saya terus terang saja, yang memainkan isu-isu ini kan mereka yang minoritas. Mohon maaf, mereka yang minoritas. Tentunya tidak semua yang minoritas itu sependapat dengan kelompok-kelompok yang coba menstigmakan soal politik identitas kepada Anies Rashid Baswedan. Tidak semua, tetapi adalah para kelompok-kelompok tertentu yang sebetulnya mereka juga sengaja melakukan itu untuk memperburuk citra Pak Anies, walaupun Anies sendiri tidak pernah melakukan itu, tak menyebar fitnah. Nah, kelompok-kelompok minoritas, Anda bisa lihat di ini mereka, bahkan mereka bisa dalam ketika mereka mendukung salah satu capres yang lain, mereka bisa menggunakan berbagai macam cara, memakai kerudung, padahal mereka bukan bagian dari itu. Yang selama ini tidak pakai kerudung. Mohon maaf, misalnya mereka bukan yang Muslim, ya, mereka bukan Muslim, mereka bisa menggunakan berbagai macam cara hanya untuk merusak citra Anies dan memoles citra calon mereka. Mereka menggunakan kerudung, mereka menggunakan kopiah, yang semuanya walaupun itu simbol nasional, tetapi lebih melekat pada kaum orang-orang Islam gitu loh. Nah, karena itu memang kekacauan di media seperti ini atau di publik, mereka sengaja bangun narasi ini karena mereka minoritas. Jadi mereka mengatakan, oh ini tidak boleh apa, ya memang itulah senjata mereka gitu loh. Nah, karena itu disinilah mesti di kalangan Muslim, bukan kita fanatik, harus mencermati ini, jangan diadu domba dengan opini-opini rendahan yang mereka ciptakan oleh kalangan yang sangat minoritas ini gitu loh. Saya kira sampai di sini komentar kita, dan jangan lupa subscribe sebelum kita akhiri, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.